Kembali lagi bersama saya, Jerry Nansen, di acara Ngobrol-Ngobrol Aja. Nah, pada episode ini, kita tuh bakal bahas tentang South to North Water Diversion Project yang akan dibangun di Cina, yang lagi dibangun, dan apa aja sih keunggulan atau keunikan yang ada di proyek ini. Nah, kali ini saya tuh nggak sendiri, saya bakal ditemani oleh kedua teman saya yang bernama Candi dan Arvin. Boleh tolong perkenalkan diri dari Candi dulu? Halo, nama saya Candi. Salam kenal. Ya, Arvin? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arvin Taslim, salam kenal semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita tuh bakal ngobrol-ngobrol tentang South North Water Diversion Project. Nah, menurut kalian tuh tujuan dibangunnya South to North Water Diversion Project ini, boleh Candi dibantu jawab atau Arvin? Dari tujuannya sendiri, proyek ini dibangun itu buat menyalurkan air dari Tiongkok daerah selatan ke Tiongkok daerah utara. Kenapa dipindahin ke utara? Karena daerah utara itu di daerah utara itu terjadi kekeringan air gitu. Sedangkan di daerah selatan itu masih banyak pasokan airnya. Jadi untuk mempermudah daerah utara itu mendapatkan air, dilakukan penyaluran dari selatan ke utara. Itu tujuan proyeknya. Kalau nggak salah, Mungkin ada tambahan. proyek ini tuh 3 rute ya? Iya, Yang rute pusat, kali. rute barat dan timur. Benar? Nah, Iya. Cina sendiri tuh udah punya sejarah sendiri. Sejarah dari dulu kalau Cina tuh memang geografinya tuh rawan banjir, rawan gempa. Nah, dulu tuh Cina tuh pernah terjadi sebuah banjir besar yang menyebabkan Cina tuh sekarang memiliki banyak bendungan dan juga bendungan-bendungan yang besar. Nah, pengalihan air ini merupakan salah satu proyek atau proyek yang sangat unik karena dia tuh memindahkan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah siapa sih yang ide air dari selatan ke utara atau dari barat dan timur ke utara juga? Siapa sih? Arvin bisa tolong dijawab? Oke, yang pertama kali mengusulkan ide yaitu Mao Zedong. Nah, beliau ini yang mengusulkan ide pertama kali pada waktu membuat proyek ini. Kalau boleh tahu, Mao Zedong itu presiden Cina. Dia sebagai presiden Cina, dia tuh memikirkan ibu kotanya kan. Kenapa sih dia nggak memindahkan ibu kotanya tuh dari utara ke selatan? Karena kan pemindahan ibu kota itu bisa dibilang lebih murah dan juga akan memperluas kesempatan atau memperluas ekonomi di negara-negara Cina. Kalau di Beijing sendiri kan ekonomi sudah lancar, kalau dipindahkan ibu kotanya, ekonomi di ibu kota baru bisa juga lebih lancar lagi karena pemindahan ibu kota tersebut. Nah, kenapa sih nggak dipindah? Kalau dibuat proyek seperti ini yang sangat luas pemindahan airnya, kan pasti akan memakan biaya yang besar kan? Kenapa sih? Kalau boleh tahu, Arvin atau Candi bisa dibantu jawab? Arvin? Oke, khususnya kalau misalkan ibu kotanya dipindahin, otomatis itu
banyaknya perkotaan yang menyebabkan airnya menjadi sedikit air bersihnya. Nah, maka dari itu dibuatlah proyek ini, yaitu ya untuk airnya itu tidak, maksudnya air bersihnya itu tidak habis untuk warga-warga atau pedesaan di sekitarnya. Kalau Cendi sendiri, kenapa sih ibu kotanya itu ibu kota negara Cina nggak dipindahin dari utara ke selatan? Kan pasokan airnya tuh udah lebih banyak sih. Menurut tuh gimana? Ci, Ya, gimana? eh, kenapa sih ibu kota Cina itu nggak dipindahin aja dari utara ke selatan? Kan pasokan airnya di selatan daripada di utara. Menurut tuh sendiri gimana sih? Oh. Kalau menurut gue sendiri, kenapa nggak dipindahin? Karena di Cina bagian utara itu udah lama jadi pusat industrinya gitu loh. Jadi menurut gue kayaknya kalau misalnya mereka pindahin ibu kotanya kurang efektif aja. Ditambah lagi ibu kota Cina bagian utara itu kan ibu kotanya Cina. Nah itu tuh kayak udah jadi landmarknya gitu loh. Oh, Jadi menurut gue kurang efektif aja. iya benar 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 benar. Nah, gue pengen nanya nih, project ini tuh kapan sih dibuatnya? Kapan dimulai? Dan kira-kira kapan selesai? Vin, bisa jawab, Vin? Oke, proyek ini dibuat sekitar tanggal 23 Agustus 2002. Nah, proyek ini juga selesainya juga diperkirakan ya mencapai 2050-an. Lama juga ya, Lama sih. 50 tahun loh. Ya, Soalnya cukup luas lama. dan panjang. Nah, apa sih panjang dari setiap yang ada di project ini? Bisa tolong bantu jawab siapa? Satu orang? Mungkin Candy? Oke, Ayo, Arvin. Arvin. oke. Untuk panjangnya sendiri itu dibagi, sebenarnya panjang itu ada 3 rute yang memiliki panjangnya, yaitu rute pertamanya itu dari arah timur. Nah, dia memiliki panjang sekitar 1.155 km. Nah, itu di rute timur. Nah, sedangkan di rute pusat, dia memiliki panjang sekitar 1.267 km. Dan yang satu lagi yaitu di rute barat. Rute barat dia memiliki panjang hampir kurang lebih 500 km. Panjang juga ya. Kira-kira tuh 1.200 kilo itu bisa bolak-balik Bandung loh. 2 kali. Sepanjang itu loh. Nah, proyek sebesar ini dengan panjang lebih dari 1.200 km ini butuh biaya berapa sih untuk pembangunannya sendiri? Jadi atau Arfi? Nah, kalau dari biaya pembangunannya sendiri itu yang dari data yang gue dapet, itu mereka pakai sekitar 62 miliar dolar. Atau kira-kira itu 2 kali lipat dari biaya pembangunan Three Gorges Dam. Cukup banyak juga sih. 2 kali lipat pembangunan Trigger. Mahal juga kan? Betul. Yoi. Nah, penggunaan daya atau pengoperasian pompa dari setiap rute juga kan ya. Itu tuh merupakan salah satu cara bakar uang yang paling menurut gua nih ya, menurut gua tuh nggak mahal banget loh. Nah, terus menurut kalian tuh gimana sih makan biaya nggak untuk terus mengoperasikan pengalihan air ini? Karena tuh pompanya tuh pasti gede untuk memindahkan air dalam jumlah yang besar, apalagi dengan jarak yang jauh. Menurut kalian gimana sih? Makan biaya nggak? Worth it nggak? Sepadan nggak untuk masalah yang dialami oleh ibu kota? Menurut Candy sendiri gue gimana? jawab ya. Oke. Kalau menurut gue sendiri dari yang tadi Jerry bilang itu kan
proyek ini terlalu banyak memakan biaya ya. Nah, sebelum bangun proyek yang memakan banyak biaya ini, Cina itu sudah mengatasi kelangkaan air ini dengan cara melakukan desalinasi air atau enggak penyulingan air laut menjadi air tawar. Dan mereka itu menggunakan satu mesin dan yang biayanya juga nggak mahal, nggak murah juga gitu loh. Dan dalam satu hari itu mereka bisa memproduksi air penyulingannya itu sebesar 600.000 ton per hari. Sedangkan kebutuhan mereka itu 2,5 sampai 3 juta ton per harinya. Jadi otomatis biayanya juga bakal lebih mahal kalau mereka menggunakan sistem begini. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk membuat proyek ini, yaitu nge-transfer air dari selatan ke utara. Memang cukup mahal biayanya, tapi dinilai lebih efektif daripada melakukan penyulingan air laut menjadi air tawar gitu. Ngomong-ngomong soal kekurangan air, Cina kan merupakan negara yang populasinya itu banyak ya. Yang bisa kita tahu tuh Cina populasinya itu 20% dari penduduk dunia, seluruh dunia. Nah, tapi Cina tuh cuma punya pasokan bersih sebesar 7% dari pasokan air bersih yang ada di dunia. Maka dari itu bisa kita lihat Cina membangun proyek ini untuk mengatasi kekurangan airnya. Dan tadi yang juga bilang ada mesin untuk penyulingan air laut. Nah, berapa lama sih waktu untuk membawa air kira-kira ya di selatan ke utara? Arvin bisa dibantu jawab? Oke. Untuk waktu yang dibutuhkan untuk air yang mengalir dari selatan ke utara itu diperlukan waktu sekitar kurang lebih ya 15 harian. Lama juga ya, hampir 2 minggu lebih. Ada yang gue mau nanya. Nih, kan air dari selatan, barat, timur itu kan diambil dari sumber air itu air bersih diambil dari sungai. Nah, menurut tuh pada bakal ada dampak buruk gak sih kalau airnya diambil untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat yang ada di ibu kota itu? Bisa dibantu jawab? Candi dulu. Kayaknya Arvin mau ngomong dulu. Coba, Arvin. Silakan Arvin. Nggak apa-apa, Ciandi dulu aja. Oh, nggak ada yang mau Waduh, jawab. saling Ya. ngoper Oke, nih. gue jawab dulu ya. Kalau menurut kekurangannya satu, kalau dengan adanya proyek ini, otomatis pohon-pohon di sekitar sungai itu bakal ditebang-tebangin, yang menyebabkan struktur dari sungai itu tuh jadi berubah-berubah setiap tahunnya tuh pasti ada perpindahan lengkungan mungkin. Dari yang apa saya pelajari itu tuh bakal menyebabkan apa yang namanya horseshoe bend. Ntar tuh aliran sungai akan bertabrakan, terus bakal misah gitu loh. Jadi ada ini tadi begini nih. Ntar bakal misah. Jadi tuh kayak ada danau tapi bentuknya kayak sepatu kuda. Jadi airnya tuh ntar memisah sendiri. Itu fenomena sih, kayak sebuah kejadian yang unik menurut saya, tapi merupakan sesuatu yang ntar tuh bakal merugikan, soalnya kayak pegunungan. Mungkin bakal terjadi longsor, kita nggak tahu. Mungkin ada bencana alam yang lain atau kekeringan sungai, bisa jadi. Menurut gue sih itu ya. Dampaknya itu mungkin juga berdampak ekosistem sungai. Jadi bisa ditambah sedikit mungkin tentang hal ini, dampak buruk dari. Oke, saya menambahkan dulu ya sedikit ya. Untuk dampak buruknya itu ada sih sebenarnya, nggak cuma itu, yaitu dia bisa sungai itu menjadi kekeringan karena airnya itu diambil secara terus-menerus. Itu aja sih saya tambahkan sekilas. Untuk Candi ada tambahan? Oke. Sebenarnya gue mau nambahin dari Jerry tadi, dia bilang
pengambilan air ini berpengaruh terhadap ekosistem. Nah, dari data yang gue cari-cari itu, emang pengambilan air ini berpengaruh terhadap ekosistem yang khususnya itu ekosistem yang di perairan ya. Di sungai-sungai Cina itu banyak banget spesies yang terancam punah. Nah, jadi otomatis kalau misalnya diambil airnya secara terus-menerus, ya otomatis spesiesnya itu bakal lebih cepat punah gitu loh. Oh, ya benar Salah satu juga ya. contoh spesies yang udah punah itu contohnya lumba-lumba. Jadi di Cina itu ada lumba-lumba yang merupakan kayak spesies yang udah langka gitu loh. Dan sekarang itu udah bisa dibilang punah sih. Itu juga karena pembangunan-pembangunan yang dilakukan sebelumnya. Hmm. Untuk jawaban dari Arvin sendiri, tadi kan bakal mengering kalau terus diambil. Saya ingin membenarkan kalau saya sungainya itu kan asalnya kan dari laut kan. Jadi mungkin nggak akan habis nih. Nah, saya cuma pengen tambahin itu doang. Nah, terus ada satu masalah lagi yang penting yang bakal bisa jadi masalah besar jika terjadi. Gimana sih cara mengatasi polusi yang bisa jadi bakal mengkontaminasi sumber air bersih ini. Apalagi air ini tuh bakal digunakan oleh penduduk-penduduk yang banyak kan. Terkontaminasi gimana kalau dikonsumsi atau terkena kulit mungkin. Apakah ada cara untuk menghindari tercampurnya polusi dengan sumber air? Bisa dijawab salah satu dari kalian yang udah siap? Oke, untuk cara mencegahnya itu bisa dilakukan dengan cara memperbanyak jalur hijau di daerah sekitar bantaran sungai-sungai gitu, agar sungai itu tidak tercemar dan airnya tidak kotor. Itu masukan dari saya. Kalau menurut Candy Untuk sendiri yang gimana? lainnya, ada tambahan? Oke, selain daripada itu juga saya penambahan kayak tanaman hijau di sekitar bantaran sungai juga. Pemerintah Cina itu dia melakukan suatu sistem itu, jadi semua air yang telah digunakan masyarakatnya itu, maksud gua limbahnya gitu loh. Jadi kayak masyarakat habis mandi, habis cuci baju kan airnya itu otomatis jadi kotor. Air yang udah kotor itu digunakan kembali oleh pemerintah, bukan digunakan, airnya itu yang udah dipakai itu ditampung kembali oleh pemerintah Cina, terus didaur ulang, sehingga air yang kotor itu disuling lagi jadi air bersih dan digunakan lagi buat masyarakatnya. Nah, selain dari itu juga pada bidang pertanian, untuk mengatasi kelangkaan air ini bukan digunakan sih, kayak petani itu menggunakan terpal plastik gitu loh, untuk mengurangi kelangkaan air bersih gitu. Jadi setiap ada air hujan yang turun itu mereka tampung dulu, jadi tidak langsung jatuh dalam tanah dan bisa mereka gunakan sewaktu-waktu diperlukan. Mungkin gue mau tambahin dulu nih. Untuk mencegah tercampurnya air sungai yang terpolusi dengan air sungai yang bersih, mungkin pemerintah menugaskan beberapa orang untuk mengecek apakah sungai ini sudah terkontaminasi atau belum, ataukah polusi di sungai ini itu dalam level aman untuk kontak manusia atau enggak. Mungkin itu satu pertimbangan untuk mengambil sumber air, tambahan sumber air ya. Lalu, apalagi ya, mungkin pemerintah Cina udah mengambil measurement untuk mengusir atau memindahkan lokasi pabrik atau industri sendiri untuk mencegah adanya limbah yang dibuang ke sungai oleh industri-industri tersebut. Mungkin sih itu salah satu solusi yang diambil oleh pemerintah Cina untuk menghindari adanya polusi di sumber air bersih. Nah, ada nggak sih solusi lain untuk masalah-masalah ini, kayak masalah-masalah kekurangan air, mungkin tadi udah disebutin oleh Shandy, ada filter air itu, apakah Arvin sendiri memiliki solusi lah untuk mengubah atau cara lain untuk memberikan sumber air, mengatasi kekurangan air yang ada di Cina ini?
Ada nggak sih solusinya dari Alvin sendiri? Kalau dari saya sih sebenarnya solusinya sih ada sih satu, yaitu membuat persediaan air atau enggak resapan di sekitaran rumah atau enggak pedesaan. Sehingga kita juga nggak susah untuk ngambil ke sungainya. Jadi kita udah punya cadangan lah, istilah cadangan resapan air atau persediaan air di sekitar rumah atau enggak pedesaan. Itu solusinya. Solusi pertama. Mungkin sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih teman-teman untuk mendengarkan pembahasan kami mengenai South to North Project yang dibangun oleh Cina ini. Menarik bukan? Betapa besarnya proyek ini yang memakan biaya yang sangat besar. Sangat menarik juga konsep yang diberikan oleh Presiden Cina sendiri, Mao Zedong, yaitu proyek untuk memindahkan sumber air dari sumber-sumber yang ada di ke ibu kota mereka untuk mengatasi kekurangan air. Dan di Cina sendiri, perairan air bersih yang dapat dikonsumsi itu ada sekitar 70%. 70% dari perairan di Cina itu udah terkontaminasi. Jadi hanya sekitar 30% perairan Cina yang layak kontak dengan. Maka dari itu ini merupakan hal yang unik yang dilakukan oleh Cina untuk mengatasi kekurangan air dan juga menghindari sekaligus menghindari polusi yang ada di beberapa sungai yang ada di Cina. Sampai sini bahasan kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai berikutnya.